Halo Sobat My Club, berjumpa lagi dalam program fashion yang paling ditunggu-tunggu. Tentunya dalam acara Fun, Fashion Your Need. Nah Sobat My Club, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan celana jeans yang ada di Indonesia. Penasaran seperti apa? Terus saksikan video ini ya. Nah, celana jeans menjadi tenar karena pada Perang Dunia Kedua, tentara-tentara yang tidak bertugas selalu menggunakan celana jeans. Lalu pada saat Amerika sedang gencarnya melakukan penambangan emas, para penambang ini selalu menggunakan jeans saat bekerja. Lalu celana ini menunjukkan status pemakainya, sehingga pernah mendapatkan julukan sebagai celana kelas pekerja. Sejarah singkat celana jeans. Celana jeans pertama dibuat oleh Levi Strauss & Co. pada tahun 1873. Saat itu Levi Strauss dan penjahit Jacob Davis mendapatkan paten untuk penggunaan rivet atau paku keling pada celana pekerja yang mereka rancang. Jacob Davis adalah salah satu pelanggan Levi yang saat itu berjualan barang-barang. Suatu hari, istri dari seorang pekerja meminta Jacob membuatkan celana yang tidak bisa dirobek untuk suaminya. Jacob mencari cara agar celana buatannya itu kuat dan muncullah ide penggunaan paku keling tersebut. Hasilnya ternyata sesuai harapan, maka Jacob berniat mendaftarkan temuan itu untuk mendapatkan hak paten. Namun, ia memerlukan rekan bisnis. Nah, terpikirlah kerjasama dengan Levi Strauss yang kemudian memasarkan celana-celana jeans buatannya itu. Celana jeans tersebut terbuat dari bahan denim warna biru, bahan yang biasa dipakai para pekerja lapangan. Levi's pernah menyebutkan bahwa ia menganggap 20 Mei 1873 sebagai kelahiran dari jeans. Karena meski celana denim sudah dipakai bertahun-tahun sebelumnya, namun pemasangan paku keling baru dilakukan pada saat itu. Dan hasilnya adalah apa yang sekarang kita sebut sebagai jeans. Jenis-jenis bahan denim untuk pembuatan celana jeans. Yang pertama adalah dry or raw denim. Dry denim adalah bahan denim yang belum mendapatkan post treatment. Dalam hal ini yaitu denim yang baru selesai dibuat langsung dijual nih. Hal yang dapat dilihat untuk membedakan bahan dry dengan yang tidak adalah bahan ini lebih kaku dan agak lebih gelap warnanya. Nah Sobat My Club, uniknya bahan dry ini adalah semakin memudar warnanya seiring lamanya waktu pemakaian, dan efek pemudaran natural inilah yang menjadi daya tarik bagi para pecinta denim. Dry denim akan membentuk efek pemudarannya sesuai bentuk tubuh dan aktivitas si pemakai. Untuk memfasilitasi proses ini, biasanya dry denim jarang dicuci loh. Yang kedua adalah pre-wash denim. Berbeda dengan dry denim, pre-wash denim sudah mendapatkan post treatment sebelumnya, dan kontur bahan ini cenderung lebih lemas dibandingkan dengan dry denim nih. Lain dari dry denim, pre-wash denim juga dalam pemudarannya memiliki efek yang sudah dibuat secara artifisial dengan mesin-mesin dan bahan-bahan kimia. Nah, yang ketiga adalah black coated denim. Black coated denim adalah denim yang pembuatannya menggunakan akrilik, sehingga di dalam penggunaannya semakin lama denim tersebut terkena gesekan, maka denim akan menimbulkan efek yang semakin mengkilap. Nah, yang terakhir adalah selvedge denim. Selvedge denim sebenarnya adalah istilah yang digunakan untuk denim yang membentuk edge-nya sendiri atau self edge. Karena pada shuttle loom, rajutan denim dapat diselesaikan dengan loom itu sendiri. Beda dengan denim yang dihasilkan dengan projectile loom, harus dipotong dan dijahit untuk menyelesaikan fabriknya. Umumnya, shuttle loom membutuhkan lebih banyak bahan untuk menyelesaikan fabrik, sehingga komposisi cotton yang digunakan lebih banyak, menjadikan bahan selvedge denim lebih superior dibandingkan denim biasanya. Perawatan celana jeans. Yang pertama adalah cuci versus fading. Banyak sekali yang mengatakan jika kita menggunakan celana jeans supaya hasilnya lebih terlihat bagus, jarang sekali untuk mencucinya, apalagi dengan adanya campaign Nudie yang mengencourage penggunanya untuk tidak mencuci jeansnya minimal 6 bulan loh. Memang hal ini ada benarnya, karena fading pada dasarnya terjadi karena adanya gesekan pada bagian-bagian tertentu pada jeans yang mengakibatkan warna terlepas dari jeans. Dan pada dasarnya, begitu kita celupkan jeans pada air, warna akan terlepas pula. Sehingga pada bagian-bagian yang terkena banyak gesekan, warna akan semakin banyak terlepas dan terjadilah perbedaan-perbedaan warna pada bagian tertentu. Nah, Sobat My Club, ternyata sudah banyak orang yang mulai menerapkan cara perawatan seperti ini. Denim tidak dicuci sejak pertama kali membelinya, lalu warna dan bentuknya dibiarkan memudar dan melonggar alami akibat pemakaian yang sudah lama. Cara ini dinilai akan lebih menonjolkan keaslian karakter pemakainya. Memang, tak semua jeans bisa diperlakukan seperti ini. Kalian bisa menerapkannya pada jeans berbahan denim klasik yang lebih tebal dan kaku. Jeans seperti ini yang disebut dry denim atau raw denim, dibuat dari bahan yang tidak cuci selama proses pembuatannya. Beda dengan jeans model sekarang yang mengalami proses penuaan, pencucian, dan perobekan secara artifisial untuk mendapatkan tampilan yang terkesan lama.
Nah, karena dry denim ini tidak dicuci, rasanya memang jadi sedikit kaku saat baru dipakai. Namun setelah digunakan beberapa lama, jeans akan terasa lebih lunak dan menyesuaikan diri dengan bentuk tubuh kalian. Dan biasanya akan muncul lipatan-lipatan kusut di area pangkal paha, belakang lutut, atau lipatan lengan pada jaket jeans. Nah, pada sebagian orang mungkin akan muncul bentuk-bentuk seperti dompet di saku belakang karena terbiasa menyimpan dompet di tempat tersebut. Ada pula yang robek di bagian lutut atau tepi bawah celana loh, Sobat Makeler. Yang kedua, mencuci denim. Hal dasar dalam mencuci pakaian yang berwarna adalah jangan menggunakan deterjen dengan pemutih atau bleach. Pada umumnya, produsen jeans akan merekomendasikan untuk mencuci jeans kalian inside out atau jeans dibalik sedemikian rupa sehingga bagian dalam menjadi bagian luar. Jika mencuci menggunakan mesin cuci, sebaiknya tidak menggunakan putaran yang terlalu kencang. Hal ini bisa berpengaruh terhadap rajutan pada jeans kalian karena pada dasarnya setelah pemakaian, bagian-bagian tertentu akan melemah rajutannya sehingga lebih beresiko untuk mendapatkan bolong-bolong. Umumnya ada dua aliran cuci-mencuci yang dianut. Yang pertama adalah aliran dingin di mana kita gunakan air dingin untuk mencuci. Nah, yang kedua adalah aliran panas di mana biasanya dipakai ketika ingin mendapatkan fading yang semakin kontras karena indigo loss yang lebih banyak. Suhu air yang digunakan di atas 40 derajat sampai 60 derajat ya. Nah, biasanya juga dipakai untuk merendam jeans untuk mendapatkan penyusutan maksimum. Nah, perawatan yang ketiga adalah mengeringkan denim. Cara paling ampuh untuk mengeringkan denim adalah meminta bantuan alam, yaitu dengan tenaga matahari dong tentunya. Tunggu ketika matahari bersinar cerah tapi tidak terlalu terik. Masih diragukan apakah teriknya sinar matahari dapat merusak warna pada denim atau tidak, tapi sebaiknya jangan ambil resiko ya. Selain dengan menjemur, mengeringkan jeans juga bisa dengan tumble dryer. Namun, usahakan agar panas yang dihasilkan oleh dryer tidak ekstrim, karena panas yang terlalu ekstrim dapat menambah penyusutan pada denim yang kita miliki. Hal yang umumnya perlu dihindari adalah setrika, tapi kecuali kalau kalian ingin jeans kalian terlihat super rapi ya. Setrika yang kelewat panas juga dapat merusak bahan jeans kalian loh. Selain itu, crease, honeycombs, dan whiskers yang sudah dibentuk bisa jadi hilang selamanya dan sangat berbahaya bagi yang mengincar hasil fading yang bagus. Tips merawat celana jeans. Yang pertama, pilih jeans yang bahannya berkualitas. Bahan jeans bervariasi tergantung mereknya dan tidak mudah memilih mana yang bisa tahan hingga bertahun-tahun dan yang cepat rusak setelah dicuci dengan mesin cuci berulang kali. Yang kedua, bersihkan pada bagian yang bernoda dulu. Jeans tidak selalu harus dicuci seluruhnya loh. Kadang-kadang, membersihkan bagian yang ada nodanya bisa mencegah jeans berubah bentuk. Ciara menyarankan untuk mencoba membersihkan noda yang sulit dibersihkan dengan pembersih kaca. Kalian juga bisa menggunakan sabun cuci tangan untuk menjaga area di belakang resleting agar tetap bersih dan wangi. Yang ketiga, balik bagian dalamnya keluar. Maksudnya adalah untuk mencegah warna jeans memudar, balik jeans kalian sehingga bagian dalamnya ada di luar. Gunakan air bersuhu ruangan untuk mencucinya. Jika warna jeans sudah keburu memudar akibat luntur, cuci jeans tersebut bersama dengan jeans lain yang warnanya masih kuat. Trik lain versi Ciara, tambahkan sedikit cuka untuk mencucinya. Cuka juga akan melindungi warna jeans loh, Sobat Makeler. Yang keempat, lindungi jeans dari penipisan dan koyakan. Jika jeans kalian rusak akibat penggunaan mesin cuci, hentikan dulu cara ini. Kurang menyarankan untuk menggunakan deterjen ramah lingkungan yang tidak menggunakan bahan pemutih. Mencuci jeans tanpa sabun kadang-kadang juga akan membersihkannya tanpa merusak bahannya. Nah, jika kalian melihat ada lubang atau robekan pada jeans, segera diatasi ya, entah dengan menyisiknya atau menjahitnya dengan halus atau menambalnya dari dalam. Hal ini akan mencegah robekan yang melebar. Yang kelima, pelihara bentuk aslinya. Hal yang paling merusak bentuk jeans adalah saat kalian mengeringkannya di pengering mesin cuci. Jika kalian berniat mengeringkannya di situ, pastikan mesinnya diset dalam aturan low ya. Nah, Sobat Makelet, memindahkan jeans yang masih lembab dan langsung menggantungnya sampai kering lebih disarankan. Hal ini akan mencegah jeans menjadi berkerut, menyusut, dan memelihara bentuk aslinya sebelum dicuci. Begitu jeans kering sempurna, gantung jeans di dalam lemari atau tidak melipatnya. Untuk jeans dengan bahan yang stretch, yang berlaku adalah kebalikannya. Memasukkannya ke dalam pengering dalam waktu lama justru akan memelihara kelunturannya. Namun, jangan meninggalkannya di dalam pengering terlalu lama ya.
Ingat bahwa siklus pengeringan ini akhirnya tetap akan mengurangi stabilitas bahannya. Bila kalian ingin jeans lebih kering cepat, angin-anginkan dulu jeans, baru masukkan ke dalam pengering selama 10. Nah, Sobat My Club, perkembangan jeans tampak dari beragam inovasi yang disajikan oleh para perancang bereputasi internasional. Selebriti bereputasi internasional pun punya peran besar dalam mempopulerkan jeans ke seluruh dunia. Jeans juga memiliki variasi model sangat beragam, mulai dari warna yang beragam, bergaya klasik, yang berpayet, hingga yang dibuat warnanya pudar sebagian dengan kontras yang tajam. Modelnya pun terus berganti, dengan rumitnya mulai dari perawatan untuk mendapatkan hasil yang bagus di saat sedang kita gunakan. Sekian ya informasi yang kami berikan, semoga bermanfaat dan gue Ellen pamit undur diri. Dah, sampai jumpa di video berikutnya.